Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Perkumpulan rahasia telah berkembang sepanjang sejarah yang diikuti oleh sejumlah bapak pendiri negara dan para bangsawan. Knight Templar, Freemason, Bavarian Illuminating Skull and Bones, dan Bilderberg adalah organisasi rahasia dunia yang paling terkenal. Aktivitasnya diliputi masuk kami misteri dan teori konspirasi. Salah satu rumor yang paling terkenal adalah Illuminati menjadi dalang di balik kematian John F. Kennedy. Namun penting untuk memisahkan fakta dari fiksi. Nah, berikut ini adalah 5 organisasi misterius dan rahasia di dunia versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, organisasi rahasia Knight Templar. Knight Templar adalah prajurit yang didedikasikan untuk melindungi para peziarah Kristen ke Tanah Suci Yerusalem selama Perang Salib. Ordo militer didirikan sekitar tahun 1118 ketika Hugues de Payens, seorang ksatria Prancis, menciptakan rekan prajurit miskin Kristus dan kuil Sulaiman atau disingkat Knight Templar. Knight Templar ini berkantor pusat di Temple Mount di Yerusalem. Para anggota berjanji untuk menjalani kehidupan kesucian, kepatuhan dan kemiskinan, menghindari perjudian, alkohol, dan bahkan sumpah serapah. Knight Templar lebih dikenal dari kecakapan militer dan gaya hidup moral mereka. Knight Templar menjadi salah satu organisasi rahasia yang paling kaya dan kuat di Eropa. Setelah mendirikan bank yang memungkinkan peziarah untuk menyimpan uang di negara asal mereka dan menaruhnya di Tanah Suci. Pada tahun 1139, pengaruh Knight Templar semakin meningkat ke level tertinggi baru pada tahun 1139 ketika Paus Innocentius II mengeluarkan bula kepausan yang membebaskan ksatria Templar dari membayar pajak. Di puncak kekuasaan, Knight Templar memiliki Pulau Cyprus sebagai armada kapal dan meminjam uang kepada raja. Tetapi tidak semua raja adalah pelanggan yang senang. Perang Salib berakhir setelah jatuhnya Acre. Knight Templar mundur ke Paris, di mana mereka fokus pada usaha perbankan mereka. Pada 13 Oktober 1307, Raja Philip keempat dari Prancis yang ditolak oleh Knight Templar meminta sekelompok ksatria ditangkap dan disiksa sampai mereka membuat pengakuan palsu tentang kebejatan moral. Pada tahun 1309, saat kota Paris menyaksikan puluhan anggota Knight Templar dibakar di tiang pancang karena tuduhan kejahatan mereka. Di bawah tekanan dari mahkota Prancis, Paus Clement V secara resmi membubarkan organisasi rahasia tersebut pada tahun 1312 dan mendistribusikan kembali kekayaan mereka. Simbol ksatria Templar adalah salib Lorraine. Setelah Lorraine, nobleman Godfrey de Bouillon, salah mulu netizen, kepanjangan sih, menjadi raja Yerusalem selama Perang Salib pertama, mengadopsi salib Yerusalem sebagai simbol organisasi rahasia mereka. Waduh, panjang juga nih 2 menit ya, nggak apa-apa ya. Yang kedua, organisasi rahasia Freemason. Freemason tampak besar dalam sejarah Amerika karena 13 dari 39 orang yang menandatangani konstitusi Amerika Serikat adalah Mason, bapak pendiri bangsa, seperti George Washington, James Monroe, Benjamin Franklin, John Hancock, dan Paul Revere. Semuanya menganggap diri mereka sebagai anggota Ordo Persaudaraan. Tapi siapa para Freemason itu? Freemason pertama kali muncul di Eropa pada abad pertengahan. Freemason sebagai organisasi rahasia yang umum dikenal berdiri pada tahun 1717. Tetapi referensi paling awal dari organisasi ini sudah ada dari tahun 1390 dengan melihat manuskrip Masonic Regius Pum atau Halliwell Manuscript. Anggota Freemason mengidentifikasi satu sama lain melalui tanda-tanda perdagangan mereka. Dalam simbol Freemasonry bukanlah sebuah agama meskipun para anggota didorong untuk percaya pada makhluk tertinggi atau arsitek agung alam semesta. Pada tahun 1717, Loji Agung pertama di Inggris berdiri. Freemasonry dengan cepat menyebar ke seluruh Eropa dan ke koloni-koloni Amerika. Kuil Masonik dan ritual rahasia Freemason telah membawa mereka ke dalam konflik dengan gereja Katolik. Gereja pertama kali mengutuk Freemason pada tahun 1738 dan telah mengeluarkan sekitar 20 dekret terhadap mereka. Namun gereja bukanlah satu-satunya musuh dari organisasi rahasia ini. Ada partai anti-Masonik juga.
Ritual seputar menjadi Freemason diselimuti kerahasiaan. Panjang juga nih ya, tapi gak apa-apa ya, dilanjutkan saja. Tetapi telah memasuki imajinasi publik di film dan TV. Bahkan Freemason diparodikan di episode The Simpsons. Keanggotaan Freemason terbuka untuk semua pria berusia di atas 21 tahun. Dan wanita dapat bergabung dengan grup terkait yang dikenal sebagai Ordo Bintang Timur. Simbol Freemason yang paling terkenal adalah The Square and Compasses. Simbol itu dipahami sebagai sudut kanan mistar pembangunan yang bergabung dengan jangka, alat sentral, dan geometri. Yang menurut beberapa ahli Massachusetts Institute of Technology, geometri diwakili oleh G di jantung simbol. Sementara versi lain menafsirkan G sebagai wakil Tuhan, arsitek agung alam semesta. Freemason juga memiliki simbol terkenal yaitu All Seeing Eye. Menurut Memorial National Masonic George Washington, All Seeing Eye adalah simbol masonik dari kewaspadaan arsitek tertinggi yang mulai muncul dalam literatur masonik yang dicetak pada pertengahan 1700-an. Mohon maaf netizen kalau salah-salah mulu. Dabarnya pingin ditabok nih kayaknya. Yang ketiga, organisasi rahasia Illuminati. Illuminati didirikan oleh Profesor Adam Weishaupt di Bavaria pada 1 Mei 1776. Weishaupt menentang kekuasaan gereja Katolik, konservatif, dan monarki Bavaria, berusaha untuk menyingkirkan agama yang terorganisir demi bentuk baru pencerahan melalui akal. Disebutkan bahwa Weishaupt terinspirasi oleh penyebaran pencerahan di seluruh Eropa. Ia juga memanfaatkan ide-ide yang diungkapkan oleh para Yesuit, ordo dalam gereja Katolik Roma yang dikenal dengan kedisiplinannya, di mana ia adalah mantan anggotanya. Lalu, ia juga mengadopsi ide dari Kabbalah dan Freemason. Dia merekrut banyak orang dari kelompok tersebut, menyusup ke pondok-pondok masonik dalam usahanya merekrut beberapa orang terkaya dan paling berpengaruh di Eropa. Anggota Illuminati Bavaria disebut sebagai perfeksionis, dipecah menjadi 3 tingkatan kekuasaan, dan diambil dari elit masyarakat termasuk bangsawan. Seperti mantan Freemason Bravon von Migge dan penulis Johann Wolfgang von Goethe. Susahnya, saya ulangi ya. Johann Wolfgang von Goethe. Goethe kali ya. Semua komunikasi dalam Illuminati menggunakan sandi, dan anggota diberi nama panggilan klasik, misalnya Weishaupt menjadi Spartacus. Organisasi rahasia ini berkembang sebelum dibubarkan oleh Karl Theodor dari Bavaria. Ia mengeluarkan dekret yang membuat keanggotaan dalam Illuminati dapat dihukum mati pada tahun 1787. Meski Illuminati Bavarian diancam mati, kabarnya mereka tetap melakukan kegiatan clandestine. Clandestine adalah kegiatan yang dilakukan secara rahasia atau diam-diam dengan tujuan tertentu. Kemudian teori konspirasi telah menghubungkan Illuminati terlibat dalam beberapa hal penting yang terjadi di dunia, mulai dari revolusi Perancis hingga pembunuhan John F. Kennedy. Yang keempat, organisasi rahasia Skull and Bones. Ordo Skull and Bones adalah perkumpulan rahasia yang didirikan di Universitas Yale di New Haven, Connecticut pada tahun 1832. Pendiri Skull and Bones adalah William Huntington Russell, yang mana ia terinspirasi oleh masyarakat okultisme yang pernah ia kunjungi di Jerman. Salah satu pendiri Skull dan Bones lainnya adalah Alphonso Taft, sekretaris perang masa depan di bawah Presiden Grant dan ayah dari Presiden William Howard Taft, yang juga menjadi anggota Skull dan Bones. Daftar Bonesmen yang menonjol mencakup beberapa presiden dan pialang kekuasaan modern setiap tahunnya. 15 senior di Yale dipilih untuk bergabung dengan Skull dan Bones. Nama mereka dipublikasikan di Yale Rumpus, namun apa yang terjadi di balik pintu tertutup di The Tomb dirahasiakan. Semua anggota Skull Bones mengambil sumpah kerahasiaan. The Tomb adalah ruangan pertemuan tanpa jendela, tempat Bonesmen berkumpul 2 kali seminggu. Anggota lulusan Skull dan Bones disebut sebagai patriark, sedangkan mereka yang menjalani inisiasi disebut ksatria. Orang luar dari organisasi ini adalah orang barbar. Anggota Skull dan Bones yang terkenal termasuk Presiden William Howard Taft, George H.W. Bush, dan putranya George W. Bush. Susah banget nyebutnya nama orang ini, Pak. Lalu pendiri majalah Time Henry Luce, mantan Menteri Luar Negeri dan calon Presiden John Kerry, Elite Fortune 500 dan anggota CIA, penulis America Secret Establishment pada tahun 1986, Anthony Sutton mengklaim bahwa Skull and Bones sedang menciptakan tatanan dunia baru yang dijalankan oleh Bonesman, mendorong banyak sekali teori konspirasi. Simbol dari organisasi rahasia ini adalah tengkorak dengan 2 tulang bersilang.
Terdapat angka 332 juga di bawah korang dan tulang bersilang. Majalah Alumni Yale menunjukkan pada teori populer bahwa itu mewakili tahun 322 sebelum Masehi ketika Alexander Agung meninggal. Ya, para netizen, kalau Anda tidak mengerti silahkan diulang-ulang lagi ya. Yang kelima, organisasi rahasia Bilderberg. Bilderberg 1966 berlangsung di Wiesbaden, Jerman, di mana para pemimpin Amerika dan Eropa bertemu termasuk Sekretaris Jenderal NATO, Manilo Brosio. Pertemuan Bilderberg pertama diadakan pada tahun 1954 dan diadakan di Hotel De Bilderberg di Belanda, yang kemudian nama hotel dipakai menjadi nama organisasi Bilderberg. Diselenggarakan oleh Pangeran Berhard dari Belanda. Bilderberg adalah pertemuan politisi kuat dari Amerika Utara dan Eropa yang dirancang untuk membina hubungan yang lebih hangat antara kedua benua di antara kekhawatiran tumbuhnya anti-Amerikanisme di Eropa. Meskipun tidak sepenuhnya merupakan perkumpulan rahasia seperti Illuminati atau Freemason, para tamu terkemuka di Bilderberg harus mematuhi aturan rumah Chatham yang menghalangi mereka untuk membagikan apa yang benar-benar terjadi dalam pertemuan. Hal itu yang membuat organisasi ini misterius. Wartawan dilarang meliputnya, notulen rapat tidak dirilis. Tamu terkemuka yang pernah diundang dalam pertemuan Bilderberg di antara lain adalah Bill Clinton, Margaret Thatcher Angela Merkel, Tony Blair, dan Henry Kissinger. Peserta Bilderberg dipilih oleh Komite Internasional yang berdedikasi. Setiap tahun sekitar 120 sampai dengan 140 orang diundang, dengan sekitar 2/3 berasal dari Eropa dan 1/3 dari Amerika Utara. The Washington Post melaporkan bahwa para tamu Bilderberg umumnya adalah tokoh pemerintahan dan politik, tetapi terkadang juga melibatkan tokoh akademisi, keuangan, dan media. Tingkat kerahasiaan seputar pertemuan Bilderberg telah menimbulkan banyak rumor, termasuk teori yang belum terbukti bahwa peserta Bilderberg berada di balik pembentukan Uni Eropa, invasi ke Irak, dan pemboman Serbia. Menurut laporan New York Times, para ahli teori konspirasi telah melukiskan organisasi rahasia Bilderberg itu merencanakan tatanan dunia baru. Situs web resmi mereka menyatakan berkat sifat pribadi dari rapat, para peserta mengambil bagian sebagai individu daripada dalam kapasitas resmi apapun, dan karenanya tidak terikat oleh konvensi kantor mereka atau oleh posisi yang telah disepakati sebelumnya. Topik pembicaraan yang diketahui publik untuk pertemuan Bilderberg pada tahun 2019 adalah Brexit, keamanan cyber, dan perubahan iklim. Apa yang terjadi di balik pintu tertutup dari perkumpulan rahasia ini telah menimbulkan perdebatan selama berabad-abad. Demikianlah ulasan 5 organisasi misterius di dunia versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.